Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya masih terus resah ini yang menyangkut hukum di Indonesia. Dan saya terus mencari para ahli hukum, termasuk sahabat saya sekarang ini Mas Dr. HPK Iwan Setiawan, SH, MH. Selamat berjumpa Mas Iwan. Ya, selamat jumpa lagi Bang. Mas Iwan, ini saya seperti tur ini dari ahli hukum yang satu ke ahli hukum yang lain. Terutama seperti tadi saya katakan, akhir-akhir ini, terutama 10 tahun terakhir ini, menurut Anda, saya melihat Anda pernah berpendapat bahwa banyak hukum di Indonesia itu by order atau ada intervensi dari luar. Itu penjelasannya seperti apa Mas Iwan? Ya gini Bang, hukum itu benar kalau ideal, kita bicara idealnya. Ya. Hukum itu adalah hukum itu mengatur politik gitu aja. Ya, ya. Itu idealnya, sederhananya bahwa hukum itu adalah mengatur politik. Tapi di Indonesia saat ini terbalik. Terbalik ya. Politik mengatur hukum. Nah, sehingga ketika politik mengatur hukum, kita tahu sendiri, politik itu segala cara dihalalkan untuk memenangkan atau melanggengkan atau mencapai cita-citanya. Untuk kekuasaan itu. Politik kan seperti itu. Ya. Nah, ketika politik itu mengatur hukum, maka yaitu ada istilahnya hukum itu by order. Terus diintervensi by order karena ada intervensi, ya. ada kepentingan. Nah, seperti itu yang muncul gitu. Dan itu teman-teman hukum, pakar hukum itu paham seperti itu. Tapi sekali lagi karena politik yang mengatur hukum, mereka tidak berani menyuarakan itu karena mereka pun diintimidasi untuk hal-hal semacam itu, kecuali memang orang-orang yang seperti saya ini ya, orang-orang yang gila ini yang berani menyuarakan. Tapi kalau orang yang lurus-lurus ini dan dia hanya mencari safety-nya hidup, ya mereka diem-diem aja. Walaupun apalagi profesor-profesor hukum itu mereka banyak diem karena gaji profesor sudah tinggi. Untuk hidup mereka mapan. Tapi kalau kita berbicara tentang tanggung jawab moral, nah inilah baru terketuk di situ. Karena hukum ini adalah untuk masyarakat banyak, terutama adalah untuk melindungi masyarakat kecil. Nah itu harusnya hukum ditegakkan. Nah para pakar hukum ini harusnya menyuarakan sesuatu hukum yang benar, yang melindungi masyarakat. Jangan diem, kalau diem kasihan masyarakat ini yang akan menjadi korbannya. Sehingga istilah itu akan menjadi benar, yaitu bahwa hukum hanya tajam ke bawah. Nah, ke atas itu saya selalu katakan, ke atas itu tumpul saja tidak, karena tidak pernah ke atas. Buruk tumpul itu. Itu kalau tumpul masih mau ke atas itu bisa lumayan ya, ini enggak. Bisa kering. Iya, ini hanya tajam ke bawah dan sangat-sangat tajam. Terus ke bawah. Tajam ke bawah gitu ya. Akhirnya masyarakat yang akan menjadi korbannya. Nah benar kalau kita bicara moral tadi, ini adalah menjadi tanggung jawab para ahli hukum, profesor-profesor hukum, baik itu hukum tata negara maupun hukum yang lainnya. Terutama kalau menyangkut politik negara, hukum tata negara ini yang banyak berbicara. Pakar-pakar hukum tata negara harus berbicara. Tidak diam seperti saat ini. Dan Indonesia ini sistem hukumnya, sistem ketatanegaraan ini kan akhirnya jadi bingung, rancu. Karena secara garis besar tata negara itu hanya ada 3, yaitu presidensial, sistem parlementer, dan sistem kerajaan. Nah Indonesia ini lucu. Presidensial, parlementer itu dicampur aduk. Dengan kerajaan itu, juga ya, kerajaan sebagian nah itu karena apa, itu dibuktikan bahwa pilihan presiden dipilih rakyat langsung. Nah seperti itu langsung itu adalah indikasinya adalah presidensial. Nah DPR legislatif juga dipilih langsung. Nah ini kan parlementer. Nah, tapi ini dua-duanya dijalankan di Indonesia. Presiden dipilih langsung,
legislatif pilih langsung. Nah, akhirnya ketika presiden melakukan kesalahan atau apa, DPR MPR tidak bisa memasukkan seorang presiden. Karena apa? Presiden dipilih rakyat langsung, presiden mandatnya rakyat bukan mandatnya MPR. Seperti itu. Ini kan lucu. Dan itu kan pernah terjadi ketika kita parlementer murni, yaitu kasusnya Gus Dur. Gus Dur dipilih DPR MPR, Gus Dur pun diturunkan oleh DPR MPR. Nah itu kan real. Seperti itu. Nah, tapi sistem ketatanegaraan kita 10 tahun ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini diacak-acak. Nah, akhirnya sekarang seperti ini. Nah, rakyat kita ini rakyat tidak konsisten. Rakyat hanya ya namanya rakyat. Hanya siapa yang memberi janji-janji palsu, padahal janji itu rata-rata palsu, tapi rakyat kita suka sekali. Nah, begitu sekarang keadaan negara seperti ini, sulit mencari pekerjaan, sulit yang lain. Nah, rakyat baru menjerit-jerit. Tapi untuk apa? Presiden sudah ditetapkan. Nah, itu yang sangat kecil aja. Nah, ini gas saja sulit kok. Nah, itu baru gas. Nah, belum kehidupan yang lain. Belum pekerjaan itu, malah di PHK banyak ya. PHK semua tahu, di mana-mana dikabarkan perusahaan-perusahaan memphk-kan karyawan. Kenapa? Beban perusahaan juga sangat besar untuk karyawan, juga untuk upeti dengan pemerintah. Walaupun itu tidak ada tulisannya, tidak ada aturannya. Tapi di balik itu semua mereka punya kewajiban harus setor ke sana. Karena apa? Kembali lagi bahwa aturan hukum itu dipengaruhi, diatur oleh politik. Nah, itulah yang harusnya idealnya hukum mengatur politik, tapi ini terbalik. Sehingga ya rakyat amburadul seperti ini, negara hancur-hancuran seperti ini. Oke, sampai di situ dulu Mas Iwan. Karena sangat kompleksnya persoalan ini, nanti lain kali saya akan mencari Anda lagi. Terima kasih Mas Iwan. Ya Bang, sama-sama. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.